Halo semua, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rizwan Aska. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Yang kedua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapat orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Lalu, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi seluruh sumber daya manusia yang diperlakukan perusahaan dalam menciptakan tujuannya. Lalu ada contoh Departemen SDM. Strukturnya yang pertama ada direktur. Di bawah direktur ada manajemen bagian produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Di bawah personalia yaitu ada divisi perekrutan dan perencanaan, divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja, divisi hukum dan serikat tenaga kerja, lalu divisi pendidikan dan pelatihan. Lalu proses manajemen SDM ada beberapa, yaitu Human Resource Planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Personal recruitment, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya merekrut, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Lalu personal development, mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Lalu personal maintenance, memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya memberi insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lainnya sebagainya. Lalu personal utilization, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, juga separasi. Adapun perencanaan SDM yaitu adalah merencanakan strategi untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama adalah representasi dan refleksi dari rencana strategi perusahaan. Lalu langkah yang kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan ditambah oleh tenaga kerja. Yang ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, langkah melakukan tindakan inisiatif. Yang kelima adalah evaluasi dan modifikasi tindakan. Lalu ada penyediaan tenaga kerja. Yang pertama, rekrutmen, upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Dan juga seleksi, penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Lalu jenis rekrutmen juga ada beberapa, yaitu terdiri dari dua, rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal terdiri dari proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki dalam perusahaan. Rekrutmen eksternal merupakan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditetapkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Adapun tahapan seleksi tenaga kerja yaitu seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, lalu seleksi sikap dan perilaku. Lalu untuk bagian pengembangan sumber daya manusia ada on the job training, yaitu coaching, land progression, job rotation, temporary tasks, performance appraisal programs. Lalu off the job training ada executive development program, lalu laboratory training, dan organizational development. Pemeliharaan tenaga kerja yaitu ada kompensasi, penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balas atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Lalu ada benefit, penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja untuk tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan tenaga yang terbaik bagi perusahaan. Pemanfaatan
tenaga kerja terdiri dari promosi, demosi, transfer, dan separasi, yaitu promosi proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktur dalam organisasi perusahaan. Demosi merupakan penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam kerjaannya. Yang ketiga, transfer pemindahan tenaga kerja ke bagian yang lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Dan yang terakhir, separasi melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Pandangan atas keragaman dalam organisasi yaitu keragaman sebagai keunggulan kompetitif dan keragaman sebagai sumber konflik. Lalu mengelola keragaman dalam organisasi yaitu ada faktor individu dan peran organisasi. Sekian mungkin mengenai sumber daya manusia yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.